Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kita. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Apakah ada di antara anak-anak yang sudah kenal dengan Bapak? Maaf, Pak, belum, Pak. Ya, baik. Perkenalkan, nama Bapak Zaki Sestariando. Bapak merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Alamat Bapak dari Perumdam 4 Dwi Karya Indah Rupi Sukabumi Bandar Lampung. Bapak di sini merupakan guru kalian pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oh iya, ketua kelas di kelas ini siapa ya? Maaf, Pak, Ridho, Pak. Iya. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Baik, marilah teman-teman untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Selesai. Ya, baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sebelum kita memasuki materi, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Ya. Andri Alipia, Hadir, Pak. Muhammad Nurfaizin, Hadir, Pak. Muhammad Akmal Ardi, Hadir. Ridho Sultani Raja, Hadir, Pak. Zuhdi Tamiardi. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3 materi, yaitu yang pertama 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa, yang kedua khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal, dan yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Umayyah I di Damaskus. Kita memasukkan materi yang pertama yaitu 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Baik, apakah di sini ada anak-anak yang tahu siapa saja ke-14 khalifah tersebut? Belum, Pak. Ya, kalau belum tahu silahkan untuk dicatat. Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Setelah Bapak menjelaskannya, Bapak akan bertanya kepada salah satu dari kalian. Baik, Pak. Khalifah yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini berkuasa dari tahun 40 Hijriah sampai 60 Hijriah. Khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, Khalifah Yazid bin Muawiyah ini berkuasa dari 60 Hijriah sampai 64 Hijriah. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Muawiyah II bin Yazid. Nah, Khalifah Muawiyah II bin Yazid ini berkuasa pada tahun 64 Hijriah. Khalifah yang keempat yaitu Marwan bin Hakam. Nah, Khalifah Marwan bin Hakam ini berkuasa dari 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Khalifah yang kelima ialah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini berkuasa dari tahun 65 Hijriah sampai 86 Hijriah. Khalifah yang keenam ialah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Apakah sudah dicatat? Sudah, Pak. Khalifah Walid bin Abdul Malik ini berkuasa dari tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah. Khalifah yang ketujuh yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini berkuasa dari tahun 96 Hijriah sampai 99 Hijriah. Khalifah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini
berkuasa dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Khalifah yang ke-9 yaitu Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Yazid bin Abdul Malik ini berkuasa dari 101 Hijriah sampai 105 Hijriah. Khalifah yang ke-10 yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa dari tahun 105 Hijriah sampai 125 Hijriah. Khalifah yang ke-11 yaitu Khalifah Walid bin Yazid. Nah, Khalifah Walid bin Yazid ini berkuasa dari tahun 125 Hijriah sampai 126 Hijriah. Khalifah yang ke-12 yaitu Khalifah Yazid bin Walid. Khalifah Yazid bin Walid ini berkuasa pada tahun 126 Hijriah. Khalifah yang ke-13 yaitu Khalifah Ibrahim bin Walid. Khalifah Ibrahim bin Walid ini berkuasa pada tahun 126 Hijriah. Nah, khalifah yang terakhir yaitu khalifah yang ke-14 yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, beliau ini berkuasa dari tahun 127 sampai 132 Hijriah. Anak-anak, dari ke-14 khalifah ini yang berkuasa di dinasti Bani Umayyah 1 selama 92 tahun, ada 4 khalifah yang sangat terkenal. Apakah ada yang tahu siapa saja khalifah tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, betul. Kemudian Khalifah Marwan bin Hakam. Ya, betul. Kemudian yang ketiga Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya, betul. Dan yang keempat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh teman kalian. Jadi, khalifah terkenal di dinasti Bani Umayyah 1 itu ada 4, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, terus Khalifah Marwan bin Hakam, terus Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baiklah, sampai di sini apakah sudah paham semua? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham, Bapak akan bertanya pada salah satu dari kalian. Siapa khalifah pertama pada dinasti Bani Umayyah 1 di Damaskus? Saya, Pak. Ya, silakan. Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kapan dia berkuasa? 40 sampai 60 Hijriah, Pak. Ya, betul sekali. Ya, berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Pada materi yang kedua kita akan membahas tentang khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Di sini kita akan membahas tentang prestasi khalifah yang terkenal pada dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ialah prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini terkenal dalam sejarah perkembangan Bani Umayyah 1 karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan kekhalifahan Bani Umayyah 1 pada tahun 40 Hijriah pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Nah, meskipun di sini anak-anak, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini memproklamirkan kekhalifahan Bani Umayyah 1 yang dianggap sangat bertentangan dengan aturan agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah 1. Nah, apa saja sih perkembangan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Yaitu yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk departemen atau duta yang sebelumnya belum dibentuk oleh kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Apa saja sih fungsi dari dibentuknya departemen dan duta? Adapun fungsinya ini ialah untuk menyiapkan beberapa sahabat
untuk diutus ke berbagai wilayah yang bertujuan untuk mendakwahkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Adapun sahabat utama yang diutus itu yang pertama ialah sahabat Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair. Mereka ini diutus ke daerah Afrika Utara. Sahabat selanjutnya yang diutus yaitu Abdullah bin Abi Sarh. Nah, beliau ini diutus ke daerah India. Sahabat selanjutnya yaitu Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, beliau ini diutus ke daerah Cina, Indonesia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Adapun kebijakan yang kedua yang ditetapkan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu membeli beberapa orang-orang profesional dalam hal administrasi keuangan dan tata usaha, yaitu dari daerah Bizantium, dan dipekerjakan dalam pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah I. Kebijakan yang ketiga yaitu beliau memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah ketiga daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu daerah Afrika Utara, India, dan Bizantium. Oke, sampai di sini apakah sudah paham semua? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, Bapak akan bertanya kepada salah satu dari kalian, kapan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini memproklamirkan kekhalifahan Bani Umayyah I? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu pada tahun 40 Hijriah, tepatnya pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir, Khalifah Rasyidin. Yap, betul sekali. Jadi apa yang telah dijawab oleh teman kalian sangat betul sekali, bahwa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini memproklamirkan kekhalifahan Bani Umayyah I pada tahun 40 Hijriah, yaitu pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib ini masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir dari kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ialah prestasi Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang sangat bijaksana. Beliau ini sangat berpikiran tajam serta fasih dalam berbicara dan sangat pemberani. Beliau ini merupakan ahli membaca Al-Quran, dan beliau ini juga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama dari sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Utsman bin Affan. Nah, beliau ini juga terkenal dan berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan supaya tidak ada kecurangan dalam proses jual beli, serta berjasa karena beliau ini pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli untuk mempermudah dalam proses jual beli. Nah, Khalifah Marwan bin Hakam ini adalah khalifah yang sangat pemberani. Beliau ini memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Nah, dengan kebijakan tersebut, yaitu dengan cara yang tegas dan keras, beliau ini menyebabkan pemerintahan pada masa kekhalifahannya menjadi khalifahan yang kondusif, dan program khalifah dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya ialah prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik yaitu khalifah ke-6 dari Bani Umayyah, memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintahan Ghatiyah Barat kepada Islam. Oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, permintaan itu diterima dengan mengirimkan 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, misi Islam tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Karena pasukan Islam telah berhasil memukul mundur pasukan Jerman,
Maka oleh penguasa Qatar Barat dipersilahkan Tariq dan pemuka agama Islam lainnya untuk mendakwahkan agama Islam di Andalusia dengan bebas dan aman. Masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik ini disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah I, karena pada saat itu masyarakat sangat patuh dan cinta kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik ini. Nah, keadaan pemerintahan yang sebaik itu membuka kesempatan kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Selanjutnya ialah prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah I. Pemerintahannya hanya 3 tahun, kurang lebih tahun 99 Hijrah sampai 101 Hijriah. Nah, akan tetapi masyarakat Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengalami peningkatan kualitas yang drastis, terutama dalam hal status ekonomi. Nah, taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat pada pemerintahannya begitu tinggi sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Nah, zakat kaum aghnia akhirnya diserahkan ke Baitul Mal, selanjutnya difungsikan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, dan pembangunan perpustakaan-perpustakaan. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dipilih oleh suara mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau dalam memimpin atau menjadi gubernur di daerah Syria, dan masyarakat Islam telah bosan dan jenuh terhadap kepemimpinan para khalifah Bani Umayyah yang korup dan rusak akhlaknya. Nah, ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dibandingkan dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah sebelumnya, yaitu yang pertama, jabatan khalifah yang akan dipangkunya ditawarkan lebih dahulu kepada masyarakat, akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, beliau ini lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, beliau mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan-golongan. Yang keempat, penyiaran Islam atau pendakwahan agama Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara yang damai. Yang kelima, beliau ini sangat adil terhadap semua pihak. Yang keenam, sopan dan santun dalam bertutur kata atau bersikap. Nah, yang ketujuh, beliau ini mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi, sampai-sampai seluruh kekayaan yang dimilikinya beliau serahkan ke Baitul Mal. Yang kedelapan, beliau ini membuka forum untuk masyarakat luas agar bisa bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Yang kesembilan, masa pemerintahannya yang singkat, yaitu hanya 3 tahun, akan tetapi mampu mengangkat status sosial masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin untuk mengeluarkan zakat pada saat itu. Dan yang ke-10, beliau ini memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah untuk segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Pada materi yang ketiga kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Umayyah I di Damaskus. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan tersebut? Belum, Pak. Ya, kalau belum, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam
Bani Umayyah I adalah pada saat Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah yang pertama. Dia menetapkan beberapa kebijakannya. Apa saja kebijakannya? Yang pertama, beliau memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, yaitu wilayah Afrika Utara, India, dan Bizantium. Nah, akan tetapi dari 3 wilayah itu daerah Bizantiumlah yang lebih didahulukan untuk ditaklukkan karena selain subur masyarakatnya itu menganut Nasrani Ortodoks. Kebijakan yang kedua yaitu beliau membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu wilayah Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Kebijakan selanjutnya ialah beliau mengangkat beberapa orang yang profesional dalam bidang administrasi keuangan dan tata usaha dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Nah, khalifah-khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya. Di antaranya yaitu 1, pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam ini, mata uang ini ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar. Sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Yang kedua ialah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, yang mana semua pemberontak ditaklukkan dengan cara yang keras dan tegas. Alhasil, keadaan pemerintahan menjadi kondusif dan perkembangan peradaban menjadi lancar. Yang ketiga ialah kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi, yaitu oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengeluarkan perintah kepada gubernur Madinah agar segera memerintahkan masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi dan menyempurnakan hadis. Nah, oleh pakar sejarah bahwa kebijakan oleh para khalifah tersebut di atas adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi kekuasaan Bani Umayyah I. Nah, di dalam menata kekuasaan selanjutnya, kebijakan-kebijakan Khalifah Muawiyah yang paling berpengaruh seperti mempekerjakan para profesional dari Bizantium untuk menata administrasi keuangan negara, serta mengadakan perluasan wilayah di wilayah yang sangat strategis. Oleh pakar sejarah bahwa kebijakan Khalifah Muawiyah tersebut adalah sebagai peletakan fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan sangat strategis. Sampai di sini apakah sudah paham semua? Paham, Pak. Baiklah, kalau sudah paham Bapak akan bertanya pada salah satu dari kalian. Pertanyaannya, apa kebijakan pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam? Saya, Pak. Ya, silakan. Kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam ialah ditetapkannya mata uang sebagai alat resmi pemerintah untuk barter atau alat tukar, Pak. Ya, betul sekali. Ya, jadi kebijakan pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam yaitu mata uang ini ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar, yang mana sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak persilakan kepada kalian semua satu kelas ini untuk membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membahas tentang 14 khalifah Bani Umayyah I yang berkuasa. Kelompok yang kedua akan membahas tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal, dan kelompok yang ketiga akan membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, itu akan
akan kalian diskusikan pada pertemuan berikutnya. Dan juga coba kalian buka pada buku paket kalian di halaman 20. Di sana ada lembar esai. Kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan nanti kita akan periksa bersama-sama. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Kepada Allah kita semua memohon ampun. Bapak hadiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.